Om Swastiastu, Salam Rahayu. Channel ini mengulas tentang tempat wisata terbaik, wisata religius, wisata spiritual, sejarah pura atau tempat suci juga mitos di masyarakat. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik dan aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru. Pura Kahyangan 3 di Bali. Sebutan Bali sebagai Pulau Seribu Pura ataupun Pulau Dewata, bahkan tidak hanya ribuan bahkan jutaan pura terdapat di Pulau Bali, baik itu pura besar ataupun kecil yang dibangun dan terletak di setiap pekarangan penduduk yang beragama Hindu. Sebagai tujuan wisata, sejumlah pura Kahyangan Jagat juga dijadikan sebagai tujuan objek wisata di Bali. Beberapa di antaranya Pura Uluwatu, Pura Besaki, Lempuyang, Rambut Siwi, Tanah Lot, Taman Ayun, Goa Lawah. Namun channel ini coba mengulas tentang keberadaan Pura Kahyangan 3 di Bali. Bagi seorang warga Hindu Bali tentu paham apa itu Pura Kahyangan 3, secara arti garis besar berasal dari dua kata yaitu, Kahyangan, yang berarti tempat suci, 3 berarti 3. Maka Pura Kahyangan 3 berarti 3 tempat suci, sesuai namanya 3 tempat suci berdiri di setiap desa pakraman atau desa adat yang ada di Bali. Dari sini pulalah cikal bakal konsep Trimurti yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa dipuja. Pura Kahyangan 3 ini diyakini juga sebagai pemersatu berbagai sekte dan beda keyakinan, menjadi sejarah umat Hindu. 3 tempat suci atau Pura Kahyangan 3 di Bali tersebut meliputi Pura Desa atau Pura Balai Agung, merupakan pura tempat beristanahnya Dewa Brahma yang berfungsi menciptakan alam semesta. Pura Puseh, tempat beristanahnya Dewa Wisnu dalam fungsinya sebagai dewa pemelihara seluruh alam semesta. Pura Dalem, tempat beristanahnya atau memuja Dewa Siwa dengan wujud Dewi Durga yang berfungsi sebagai pelebur atau pralina. Sejarah tentang Pura Kahyangan 3. Walaupun belum ada sejarah yang secara gamblang mencatat bagaimana akhirnya Pura Kahyangan 3 dibangun di setiap desa pakraman di Bali. Namun sejumlah sumber menyatakan bahwa Pura Kahyangan 3 di Bali mulai ada dari sejak pemerintahan Raja Suami Istri di Bali yaitu Sri Dharma Udayana dan Gunapriya Dharmapatni yaitu pada masa kerajaan Bali kuno. Menyadari akan hal tersebut maka Raja memerintahkan Empu Kuturan untuk memecahkan masalah tersebut. Beliau Empu Kuturan memiliki pasraman dan sekarang bernama Pura Silayukti di Karangasem. Akhirnya disepakatilah adanya pesamuan atau pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan sekte. Pesamuan tersebut diadakan dan dipimpin oleh Empu Kuturan. Pertemuan digelar di Desa Bedahulu, Gianyar. Tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan tersebut sekarang dikenal dengan nama Pura Samuan 3. Disinilah tonggak penting dan bersejarah yang mengatur sejumlah peradaban di Bali. Dari pertemuan dengan tokoh-tokoh pemuka agama di Bali maka dihasilkan keputusan agar setiap lingkungan masyarakat desa yang mana sekarang dinamakan Desa Pakraman atau Desa Adat agar dibangun Pura Kahyangan 3 yang berfungsi memuja Dewa Trimurti. Adapun bagian dari Dewa Trimurti tersebut diantaranya Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, sehingga setiap sekte dan aliran tersebut bisa bersatu memuja di tempat yang sama dan tidak ada pemahaman berbeda.
Dan ini adalah momentum bersejarah dalam perkembangan Hindu dan tempat persembahyangan di Bali yang disepakati di Pura Samuan 3 di Gianyar. Mulai saat itulah konflik-konflik yang sering terjadi karena perbedaan aliran atau sekte bisa disudahi, dan menerima konsep sosial religius Trimurti Tattwa, yaitu 3 dewa utama atau Dewa Trimurti yang dipuja oleh semua masyarakat Bali. Peran penting Empu Kuturan memang sangat besar. Berkat usaha, pendekatan dan pemikiran beliau, semua sekte tersebut bisa manunggal dan menjadi satu, diwariskan sampai sekarang ini. Dari sini muncullah konsep Pelinggih Sanggah Kemulan atau Rong Telu sebagai pemujaan Trimurti di setiap pekarangan rumah penduduk. Desa Pakraman sendiri adalah desa tradisional di Bali, tentunya berbeda dengan wilayah desa dinas. Ruang lingkup sebuah desa Pakraman ditentukan oleh desa adat yang memiliki hak dan kewajiban adat di wilayah masing-masing. Sebagai cirinya wilayah desa Pakraman tersebut ada Pura Kahyangan 3 yang diempon oleh warga desa adat tersebut. Dikepalai oleh seorang bendesa adat dan perangkat lainnya, rohaniawan atau pemangku di setiap Pura Kahyangan 3, awik-awik atau aturan adat memiliki juga polisi tradisional yang dikenal dengan nama pecalang. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa, like, komen, subscribe untuk kemajuan channel ini. Om Santi Santi, salam Rahayu.